Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Area pemakaman di salah satu desa sengaja ditempatkan di atas bukit. Awalnya, undakan gunung yang cukup luas dan tinggi itu dipenuhi pepohonan yang sangat rimbun. Namun seiring berjalannya waktu, karena kesepakatan warga, semua pepohonan itu hilang digantikan dengan berjejernya batu nisan para warga yang sudah meninggal. Kini, hampir 80% bukit tersebut berubah menjadi area pemakaman. Jarak ke bukit pemakaman kurang lebih 1 kilometer dari pemukiman warga. Pada suatu hari, salah satu warga meninggal, seorang perempuan yang sudah lanjut usia. Nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Semua warga bergotong royong menyiapkan segala keperluan pemakaman. Warga perempuan membantu memandikan dan memakaikan kain kafan sebagai baju terakhir yang akan digunakan. Sementara warga lelaki ada yang ikut menyalatkan dan sebagian lagi menggali liang kubur. Setelah semuanya siap, jenazah perempuan tersebut akhirnya dikuburkan. Tidak ada yang aneh, semua kegiatan berjalan lancar. Hanya dengan sebuah pengumuman pengeras suara di masjid, semua warga segera datang tanpa perlu perintah. Dalam benak hati mereka telah tertanam bahwa semua yang hidup akan mati dan harus dibantu dalam setiap prosesnya. Randy, anak pertama almarhumah, bertanya, "Kok nggak kelihatan?" kepada salah satu keluarga. "Mungkin lagi di jalan, paling nanti malam dia sampai," jawab anak pertama almarhum. Randy, anak keduanya almarhum, bekerja di luar daerah dan diberitahu kalau ibunya sakit keras dan ingin bertemu, namun tidak diberitahu kalau ibunya sudah meninggal karena khawatir terjadi sesuatu dalam perjalanan. Saat semua keluarga sudah berada di rumah dan sedang bercengkerama tentang almarhum, tiba-tiba langit yang begitu cerah di siang hari berubah drastis menjadi mendung, hampir gelap gulita. Padahal itu masih siang hari. Angin berhembus sangat kencang, kilatan petir seakan tengah menari di langit, diiringi dengan dentuman yang sangat dahsyat. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, disertai angin kencang dan petir yang saling menyambar. Lantunan azan, meskipun bukan waktunya, dikumandangkan di setiap masjid, terdengar sangat menyayat hati dan menakutkan. Suara itu menambah ketakutan akan kejadian yang tengah terjadi, karena hujan badai seperti itu sangat jarang terjadi di kampung tersebut. Pohon-pohon yang sangat tinggi tersambar petir, api, dan asap mengepul di setiap pohon yang tersambar. Banyak atap rumah yang berterbangan karena kecepatan angin yang begitu kencang. Mungkin hampir 40% rumah warga rusak. Teriakan takbir dari setiap bibir warga terus bersaut, diiringi dengan tangisan dan rasa ketakutan. Mereka berharap agar Allah segera menghentikan hujan badai yang tengah melanda. Hanya 30 menit hujan badai tersebut mengguncang, merusak atap rumah warga, menumbangkan pohon, dan menghancurkan padi yang sudah siap panen menjadi ayakan. Setelah itu, hujan badai dan angin kencang berhenti, namun gerimis hujan masih terus turun. Siang yang tadinya cerah pun berganti malam, dan hujan terus turun meskipun tak begitu deras. Akhirnya, anak kedua almarhum tiba. "Ya Allah, ada apa dengan kampungku?" bisik Randy, melihat banyak bekas pohon tumbang, daun-daun, dan ranting pohon yang berserakan di jalan. Saat ia hendak masuk ke dalam gang rumahnya, tiang bendera kuning yang jatuh menghalangi jalannya. "Ini siapa yang meninggal?" bisik Randy dalam hati, sambil membetulkan tiang yang jatuh. "Jangan-jangan," bisik Randy sambil berlari. "Ibu!" teriak Randy sambil berlari, dan hal yang ditakutkan kakaknya pun menjadi kenyataan. Walaupun Randy belum sampai rumah dan belum tahu siapa yang meninggal, dia tersandung ranting pohon yang belum sempat dipinggirkan oleh warga. Debluk, suara tubuh Randy yang terjatuh keras, kepalanya tersungkur, membuatnya tak sadarkan diri. Jam malam sudah tiba,
Gerimis hujan ditambah dengan berita ada yang meninggal. Tidak ada satupun warga yang di luar atau yang keluar rumah. Bahkan warung yang biasanya masih buka, kini tutup. "Bangun nak, ibu menunggumu." Terdengar suara pelan, seakan ibu menyapanya. Belai tangan yang hangat, dipenuhi kasih sayang, membangunkan Randy yang terjatuh dan tidak sadarkan diri. "Bu, ibu." Suara pelan Randy sambil memanggil nama ibunya dan perlahan bangkit, namun tidak ada ibunya di sana. "Aduh," suara Randy pelan sambil mengusap jidatnya. Randy pun melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, namun kini tidak berlari. Ia berjalan pelan, kepalanya masih terasa pusing. Singkat cerita, tok tok, "Assalamualaikum." Suara pintu diketuk dan ada ucapan salam. Bu, Randy pulang. Bu." Suara Randy memanggil ibunya, berharap ibunya segera membukakan pintu. "Waalaikumsalam," jawab kakak Randy sambil membukakan pintu. "Itu gingsumu berdarah. Kamu kenapa tadi jatuh di gang?" jawab kakak sambil masuk ke dalam rumah. "Ibu mana? Kok banyak minuman dan makanan di ruang tamu? Terus kursi mejanya kemana? Kok di alas tikar?" Randy bertanya, bingung. Bu, Randy pulang. Bu," teriak Randy menuju kamar ibunya. "Ibu mana?" "Kak, jangan bilang tiang bendera kuning. Itu tanda ibu." "Bu, ibu!" tanya dan teriak Randy sambil menangis. "Ibu telah tiada, ibu telah meninggalkan kita untuk selamanya. Kamu yang sabar," jelas kakaknya sambil memeluk adiknya. "Ibu," teriak Randy sambil menangis. "Menangislah, karena tangisan adalah tanda kasih sayang. Tapi jangan sampai kamu menyakiti diri sendiri, karena itu akan menjadi beban untuk ibu kita di alam sana," jelas kakaknya. Setelah beberapa saat, tangisan Randy mulai mereda, hanya nafas yang turun naik, penuh dengan kesedihan yang sangat mendalam. "Ibu dikubur di mana, Kak?" "Randy mau ke sana," tanya Randy setelah berusaha menerima keadaan. "Ibu dikubur di bukit pemakaman," jawab kakaknya. "Besok saja, Randy. Hujan masih turun dan jalan menuju ke sana gelap sekali." "Kak, tapi kakak tidak bisa antar kamu," jawab kakaknya. "Gak apa-apa, Randy sendiri ke sana," jawab Randy, kemudian keluar rumah meninggalkan kakaknya. Rintik hujan kembali turun, kilatan petir saling menari, namun tak ada suara gemuruh petir. Suara kodok yang sangat riang karena turunnya hujan, atau mungkin sedang kasmaran, terdengar di sekitar. Suara hewan malam menemani langkah-langkahnya. Randy menuju area pemakaman. Rasa ingin cepat bertemu dengan kuburan. Ibunya pun perlahan menjadi ragu. Bayangan pohon pisang dan pohon-pohon lainnya yang terang sesaat karena kilatan petir, seperti sosok yang tengah berdiri dan memperhatikannya, membuat Randy semakin ragu. Karena Randy pergi menuju pemakaman tanpa payung dan alat penerangan, "Apa besok saja ya saya ziarah kuburnya?" Bisik hati Randy, penuh keraguan. Jalan yang tadinya cepat kini terasa begitu berat. Setiap langkahnya bagaikan menarik beban yang sangat berat. Angin tiba-tiba berhembus ke tubuh Randy, mengarah ke pohon pisang yang berada di pinggir jalan. Dan daun pohon itu seperti tengah menari, yang membuat Randy semakin ragu. Hanya pohon pisang itu yang menari, sedangkan pohon di sekitarnya tetap diam. "Kok jadi merinding ya?" bisik Randy sambil mengusap pundaknya. Kilatan petir kembali menari, membuat gelapnya malam sejenak menjadi terang. Walaupun hanya sesaat, terlihat samar 10 meter di depannya, seperti ada sosok yang berdiri seakan mencegah jalannya. "Itu apa ya?" bisik Randy. Kini tubuhnya bergetar hebat. Rasa ragu yang awalnya menguasai dirinya berubah menjadi rasa takut. Seluruh tubuhnya seperti mematung. Mulutnya tidak bisa berucap, kaki tidak bisa berjalan. Randy mematung di jalan, tak bisa bergerak sedikit pun karena sosok yang berdiri di depannya semakin mendekat, semakin dekat. Mau teriak pun dia tidak bisa. Mau balik badan dia tidak bisa. Hanya bisa menutup matanya. Setelah sosok tersebut berdiri tepat di hadapannya, "Allahu Akbar, ampun. Ampun," ucap Randy dalam kepanikan yang mencekam. Tiba-tiba, sesuatu menepuk pundaknya. Sadar, Randy terkejut. Ternyata yang menepuk pundaknya bukan hantu, melainkan Yadi dan Teddy.
mereka berdua disuruh kakaknya Randy untuk menyusul dan menemaninya ke makam ibunya. "Kamu kenapa berdiri saja? Ayo, usap-usap punggungmu," kata Yadi, seakan tahu kalau kondisi Randy sedang tidak baik-baik saja. "Entah apa yang sedang terjadi di kampung kita setelah ibumu meninggal. Seakan ada sesuatu yang membebaninya," ucap Yadi dengan nafasnya yang berat. Perlahan, nafas Randy teratur kembali. Semua anggota badannya kini bisa digerakkan. Tadi seperti ada yang Randy masih terbatuk-batuk. "Mau sekarang ke kuburan ibumu atau besok pagi?" tanya Teddy. "Sekarang," jawab Randy tegas, rasa takutnya. Seketika sirna digantikan rasa kesedihan mendalam karena kepergian ibunya. Kini, Randy tidak sendirian ke kuburan ibunya. Ia ditemani Yadi dan Teddy yang disuruh kakaknya untuk menyusul. Payung dan senter dibawa Yadi dari rumah karena hujan masih turun. Hingga akhirnya, tibalah mereka bertiga di depan gapura pemakaman sebagai tanda pintu masuk. "Ibuku dimakamkan di mana?" tanya Randy sambil memecah kesunyian. "Di sebelah sana, arah utara," jawab Yadi sambil menyenter ke arah yang ditunjuk. Namun, semakin masuk ke dalam area pemakaman arah utara, kuburan, ibunya Randy tak kunjung ditemukan. "Tidak ada," ucap Teddy sambil mengarahkan senter ke segala arah. Angin tiba-tiba berhembus, menyentuh tubuh mereka bertiga. Suasana yang tadinya biasa saja berubah jadi hening. Mereka bertiga saling bertatap, bingung. Setelah senter yang diarahkan, Teddy mengarah ke salah satu makam, seperti ada yang berdiri, sesuatu yang berwarna putih lusuh, seperti berdiri, namun hanya bagian bawahnya yang terlihat, tidak dilanjutkan ke bagian atasnya. "Mungkin di sebelah sana kita salah masuk," ucap Yadi, berusaha memecah kecanggungan. Mereka bertiga berbalik, mengalihkan pandangan dari makam tersebut. Namun, saat mereka berbalik, di pinggir makam yang ada pohon cempaka di depannya, terlihat sesuatu yang menjuntai. Mereka bertiga melihat sangat jelas, satu sosok perempuan tengah duduk di cabang pohon, sambil mengayun-ayunkan kakinya. Suara samar terdengar oleh mereka bertiga. Suara tertawa pelan yang terbawa oleh angin kini terdengar samar. Hujan yang tadinya gerimis turun cukup deras. "Mending lewat sini aja," ajak Teddy, dan saat berbalik ke arah timur, di depannya ada segunduk pohon pisang yang bergetar sendiri, padahal tidak ada angin. "Ah, kok jadi gini sih? Ini anaknya almarhum yang tadi meninggal mau melayat. Kenapa harus pada ganggu?" teriak Teddy kesal akan sesuatu yang tengah dialaminya. "Ayo kita samperin pohon pisangnya, kita jalan ke sana," ucapnya kembali sambil melangkahkan kaki ke arah gundukan pisang. Otomatis, Teddy dan Randy mengikutinya. Saat 1 meter di depan pohon pisang, sesuatu terlihat kembali. "Yat!" ucap Teddy sambil menepuk pundak Yadi. "Pocong!" teriak Randy. Terlihat sangat jelas satu sosok pocong yang tersinari cahaya senter yang mengarah tepat di wajahnya. Sebagian wajahnya terbungkus kain kafan, tinggal tulang semua, sedangkan sebelah wajahnya lagi dipenuhi banyak belatung. Mereka bertiga segera membalikkan diri dan hendak berlari, namun kenyataannya adalah mereka hanya berjalan cepat di tempat, seperti yang tengah latihan baris berbaris. Angin berhembus pelan, menabrak tubuh mereka. Suara deheman pelan terdengar, samar di telinga mereka bertiga, terbawa oleh angin. Suara seperti orang yang tengah melompat-lompat di belakang tubuh mereka. Mereka pun terdengar semakin lama semakin mendekat, dan suara loncatan pun hilang, tepat seperti sudah berada di belakang tubuh mereka. Kini sosok kepala yang terbungkus kain kafan tepat menampakkan diri di samping muka Yadi, dan cahaya senter pun tepat menyorot ke wajahnya, membuat Teddy, Yadi, dan Randy melihat sangat jelas wajah yang sangat menakutkan tersebut. "Bui!" Suara ketokan refleks tangan memukul telak kepala pocong itu. Entah dari mana datangnya keberanian mereka bertiga. Setelah 1 kali Yadi mengetok kepala pocong, Yadi menjadi berani dan terus-menerus memukuli tubuh pocong itu. Kemudian disusul Randy yang menendang tepat bagian perutnya, membuat sosok pocong tersebut terkapar. Meskipun sudah terkapar, mereka bertiga seakan kesetanan menzalimi pocong yang sudah tidak berdaya. "Sialan!" teriak mereka bertiga sambil menginjak-injak dan memukul terus-terusan menggunakan payung dan senter. Mungkin kalau kejadiannya siang, hari pocong tersebut terlihat jelas babak belur
karena dikeroyok mereka bertiga. Kurang lebih 5 menit mereka mengeroyok pocong tersebut, hingga akhirnya sosok yang tengah dikeroyoknya tiba-tiba menghilang, membuat mereka bertiga saling tatap satu sama lain. "Jangan lari," Yadi sadar. "Pulang yuk, besok kita datang lagi," ucap Yadi dengan sedikit cemas. Mereka bertiga bersepakat untuk pulang, namun jalan pulang mereka tiba-tiba terhalangi. "Ini mah tawuran," ucap Teddy sambil membalikkan tubuhnya. Yadi dan Randy pun ikut menyusul membalikkan tubuhnya. "Kamu sih pakai acara getok kepala pocongnya segala. Kayaknya dia minta bantuan kawan-kawannya untuk balas dendam kepada kita," ucap Randy setengah berbisik. "Tadi aku kesetanan. Kalian juga sama? Kenapa ikutan gebukin? Sama kesetanan." "Aku juga," jawab Randy pelan. "Kesetanan, kesetanan." "No, di belakang kita," sahut Teddy. "Saya tanya," jawab Yadi, mulai berjalan pelan. "Jangan lari dan jangan sampai terpisah. Kalaupun kita dikeroyok dan digebukin para pocong, harus barengan," jawab Randy, ikut berjalan pelan. "Sekarang kita mau kemana? Jalan keluarnya ditutupin pocong?" tanya Yadi, ikut menyusul berjalan pelan. "Ke rumah ibu, mungkin di sana aman," jawab Randy pelan. Kini mereka bertiga berjalan pelan, sambil bergandengan tangan. Betapa apesnya mereka bertiga. Baru beberapa langkah berjalan pelan, Yadi terjatuh. Walaupun Yadi yang tersandung, Teddy dan Randy ikut terjatuh karena mereka bertiga bergandengan tangan. Dan di saat mereka terjatuh, wajah mereka melihat ke arah belakang, yang ternyata pocongnya mengikuti mereka bertiga, malah semakin banyak. Saat terlihat oleh kilatan cahaya petir, modar ini. "Matap, baik cinyap." Randy bangun pertama kali membantu membangunkan tubuh Yadi dan Teddy. Pertemanan mereka bertiga terpecah di saat petir menggelegar tanpa diawali kilatan. Teddy kabur ke arah samping kiri, Randy ke arah samping kanan, sementara Yadi yang berlari kencang ke arah kiri. Bukit pemakaman terus sunyi, hanya terdengar derasnya hujan dan derasnya langkah kaki yang mengarah ke bawah. Air hujan turun amat dalam, menambah ketakutan yang mencekam karena satu sosok pocong terus mengejarnya sambil terbang melayang. Meskipun dia berusaha melawan rasa sakitnya, terjatuh dan terus bangun akibat tersandung batu nisan. Kuburan yang berjajar semakin lama semakin terlihat samar. Tubuhnya tidak mampu lagi berdiri dan berlari. Kaki yang tergilir membuatnya hanya bisa mengesot mundur perlahan, menatap jelas dan samar satu sosok pocong yang terus mendekatinya. Suara menggelegar membuat malam yang gelap menjadi terang untuk beberapa saat. "Ampun, tolong, tolong!" teriaknya, penuh kesakitan dan ketakutan, karena pocong itu semakin mendekat, semakin dekat. Pocong tersebut meludahi wajah Yadi, tepat di bagian matanya sebelah kiri. Seketika, Yadi berguling-guling, teriak kepanasan dan kesakitan, sambil memegangi bagian matanya yang terludahi pocong. Setelah berguling-guling menahan rasa sakit di atas kuburan, Yadi pun pingsan, tidak sadarkan diri. Teddy yang berlari kencang, ke arah kanan bukit pemakaman, tidak jauh berbeda dengan hal yang dialami Yadi. Satu sosok pun juga mengikutinya dari belakang, namun pocongnya tidak terbang melainkan meloncat-loncat. Brak! Suara Teddy terjatuh karena tersandung batu nisan kuburan. "Aduh, aduh!" ringis Teddy sambil memegang kaki kirinya yang tersandung, dan kilatan petir membuat gelapnya malam menjadi terang untuk beberapa saat. Satu sosok pocong berdiri tepat 2 meter jaraknya dengan Teddy yang terjatuh. Tangan Teddy meraba-raba samping kiri dan kanan tubuhnya. Dan setelah beberapa saat, tangannya menemukan benda keras yang ternyata samping kanannya adalah kuburan yang diapit batu-batu seukuran genggaman tangan. "Sialan!" teriaknya sambil melempar batu yang dipegangnya ke bagian kepala pocong yang berdiri mematung. Namun pocong itu dapat menghindari lemparan batu Teddy dengan meloncat ke samping kiri dan kanan. Betapa kesalnya Teddy melihat sosok pocong yang bisa menghindari lemparan batunya, apalagi di saat kilatan petir menyinari bumi untuk sesaat. Pocong itu seakan meledek dengan menggoyangkan pinggulnya yang berdiri mematung. "Bangsat!" teriak Teddy, sambil terus-terusan melempari batu dari atas kuburan.
dan pocong pun meloncat ke sana kemari, seakan lagi menari menghindari lemparan batu Teddy. Hingga akhirnya, entah lemparan batu yang keberapa, Teddy berhasil. Mampus loh, lemparan batunya mengenai kepala pocong tersebut. Sampai-sampai membuat kepalanya terlepas. Tapi pocong itu masih berdiri, walaupun kepalanya telah putus dan jatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, keberanian Teddy kembali datang secara tiba-tiba. Seakan dia setengah kedatangan. Ia bangun dari duduknya dan mulai berdiri. Nafasnya naik turun, seakan sangat emosi. Matanya melotot, seakan mau memakan itu pocong. Dan kedua tangannya telah dikepalkan sangat bulat. Perlahan tapi pasti, kakinya mulai melangkah ke arah pocong yang masih berdiri, walaupun tanpa kepala. Namun, semua emosi dan keberaniannya seketika berubah menjadi rasa takut yang sangat amat takut. Di saat tepat jaraknya satu langkah lagi ke arah pocong, tangan yang telah dikepal dan mau membogem bagian perutnya. Ayunan bogem itu terhenti di tengah-tengah sebelum sempat mengenai perut pocong. Kilatan petir terus-terusan menyambar dan menggelegar, membuat bumi menjadi terang untuk beberapa saat. Kepala pocong yang jatuh ke tanah perlahan terbang, dan hanya jarak satu jengkalan tangan wajah Teddy saling berhadap-hadapan dengan wajah pocong yang hanya kepalanya saja. Kedua bola matanya kosong, sehingga terlihat samar menjadi seperti tidak mempunyai bola mata. Hidungnya tinggal tulang belulang, di bagian keningnya membusuk dan keluar masuk banyak belatung, seakan tengah menikmati tonggok daging yang terlepas dari tubuhnya. Mulut pocong itu menganga sangat lebar, mengeluarkan bau bangkai yang sangat menyengat. Pocong itu meludahi Teddy dan air ludahnya tepat mengenai bagian hidung dan mulutnya. Seketika, Teddy terjatuh dan tubuhnya berguling-guling di tanah. Bagian mulut dan hidungnya terus-terusan digosok ke tanah yang basah karena air hujan. Teddy sangat kesakitan dan kepanasan, apalagi di bagian mulut dan hidungnya, tempat pocong itu menginjak punggung Teddy. Tubuhnya semakin terasa sakit dan sangat berat. Pocong itu berdiri lumayan lama di atas punggung Teddy yang sedang tengkurap. Kemudian, Teddy pun pingsan karena tidak tahan akan penderitaan yang tengah dialaminya. Namun, lain halnya dengan yang dialami oleh Randy. Randy yang berlari lurus, baru. Satu langkah ia melangkah, langit yang sangat gelap gulita karena hujan seketika berubah menjadi sangat terang seakan waktu siang. Yang membuat Randy tambah heran adalah jarak 3 meter di depannya. Banyak sosok lebih dari 10 orang laki-laki dan perempuan dengan raut wajah pucat pasi, seperti orang-orang yang telah mati. Mereka semua seakan tengah menggali sebuah liang, lahat kuburan baru. Randy pun berjalan pelan menghampiri orang-orang yang tengah menggali kuburan. Tepat 5 langkah lagi, Randy sampai ke tempat liang lahat. Tubuhnya yang berdiri kokoh seketika berubah menjadi sangat lemas, seperti tidak mempunyai tenaga sedikit pun. Setelah ia melihat satu sosok yang sangat ia kenali, tengah diangkat dari dalam liang lahat. Ternyata, orang-orang tersebut bukan menggali untuk kuburan baru, melainkan mereka tengah menggali ulang kuburan lama yang sudah ada isinya. Sosok yang diangkat beberapa orang ke atas kuburan itu adalah tubuh ibunya yang baru meninggal. "Ibu," suara Randy sangat pelan, melambaikan tangan sambil terduduk ke arah ibunya, meneteskan air mata. Ucapan Randy membuat semua orang yang berada di atas kuburan ibunya menatap wajahnya dengan tatapan kosong. Wajah mereka semua pucat pasi. Randy menelan air liurnya sendiri, dan kini tubuhnya yang sangat lemas berubah menjadi bergetar hebat. Keringat dingin terus bercucuran di seluruh tubuhnya. Randy sangat ketakutan, walaupun orang-orang tersebut hanya menatap tajam wajahnya saja, dan ketakutannya pun bercampur adu dengan kesedihan yang amat sangat. Setelah melihat sosok pocong yang terbaring di atas liang lahat, memakai kain kafan, tiba-tiba berdiri dan menatap dengan tatapan berkaca-kaca ke arah Randy. Kemudian sosok ibunya yang seperti pocong tersebut meloncat ke arah Randy. Loncatan pertama dengan tatapan wajah penuh kasih sayang. "Bu, ini Randy. Bu." Randy takut. "Bu," ucapnya. Randy mundur karena ketakutan. Loncatan kedua, sosok itu semakin dekat. "Bu, sebenarnya apa yang terjadi, Bu?" teriak Randy sambil menangis dan melambaikan kedua tangannya, seakan ia tidak ingin ibunya mendekat. Loncatan ketiga,
semakin mendekati tubuh Randy yang hanya tinggal 3 loncatan lagi. "Ibuku, kamu datang," ucap sosok seperti ibunya berucap dengan nada datar dan menakutkan karena senyumannya yang menyeringai. "Iya, Bu, Randy datang, tapi Randy takut," jawabnya sambil terus-terusan ngesot mundur. Sosok ibunya meloncat kembali dan berucap, "Kenapa harus takut, Nak? Aku ini ibumu." Jawabnya masih dengan nada datar dan menakutkan. "Bu, maafin saya. Ampuni saya," teriak Randy sambil melambaikan kedua tangan ke arah ibunya. Dengan ekspresi sangat ketakutan, tubuh yang seperti ibunya berdiri tepat di hadapan Randy yang terduduk. Wajah ibunya yang telah pucat pasi berbalut kain kafan seakan memancarkan senyuman penuh keanehan. "Jangan takut, nanti kamu juga akan menyusul ibu," ucap ibunya dengan suara yang datar, seakan memberi janji yang mengerikan. "Ibu juga menyusul ayahmu nanti, 7 tahun. Lanjutnya dengan nada yang semakin menegangkan. Randy menggigil ketakutan, tubuhnya gemetar hebat, tak mampu menghindar dari tatapan ibunya yang semakin mendalam. "Kakakmu telah meninggal, tolong, kita bersama," ibunya melanjutkan dengan suara yang bergetar, lalu terdiam. Langit yang tiba-tiba terang setelah ia berteriak, kembali menjadi gelap gulita. Betapa ketakutannya Randy saat suasana malam yang gelap kembali menyelimutinya. Orang-orang yang tadi menggali kuburan ibunya, yang awalnya mengenakan pakaian biasa layaknya manusia, kini berubah menjadi pakaian yang dikenakan ibunya, kain kafan. Mereka semua berubah menjadi pocong. Kamu tidak bisa lari dan menghindar karena terikat garis keturunan. Nikmatilah kejayaanmu saat masih hidup di dunia. Suara yang sangat bergemuruh itu terdengar dari seorang pria yang sangat tinggi besar, seukuran pohon kelapa. Dengan kain kafan yang terbalut di tubuhnya, sosok itu memandang Randy dengan tatapan mengerikan. "Maafkan ibu, Nak. Ini semua demi kebahagiaanmu hidup di dunia. Ibu tidak ingin kamu kesusahan dan menjadi orang yang tidak punya," ucap ibunya, yang masih dengan tatapan kosong dan datar. Sosok pocong yang tinggi besar itu menghilang, diikuti oleh orang-orang yang telah berubah menjadi pocong. Sebelum ibunya menghilang, sosok ibunya menjatuhkan kain tali berwarna putih yang mengikat lehernya. "Ibu!" teriak Randy, yang langsung tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Kakak Randy yang belum tidur karena sangat khawatir akan kondisi adiknya, memutuskan untuk meminta bantuan kepada tetangga untuk menyusul adiknya yang belum pulang dari bukit pemakaman. Para tetangganya, meskipun takut apalagi setelah hujan badai siang itu, merasa iba dan khawatir, sehingga mereka memutuskan membantu mencari Randy, Yadi, dan Teddy yang belum pulang dari bukit pemakaman. Lebih dari 10 warga berangkat menuju bukit pemakaman pada pukul 2 malam. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut. Pohon dan tanaman hias kuburan banyak yang porak-poranda dan tumbang. Banyak batu nisan yang berpindah tempatnya, namun mereka masih berpikir positif. Mungkin akibat hujan badai tadi siang. Namun kenyataannya, selain karena badai, kerusakan pemakaman juga ditambah oleh 3 pemuda yang tengah dikeroyok para setan, berlari ke sana kemari, saking ketakutannya. Para warga pun langsung menuju ke kuburan ibu Randy. Betapa kagetnya mereka saat sampai di sana, karena Randy ditemukan tergeletak di atas kuburan ibunya, tidak sadarkan diri. Di telapak tangannya terikat kain putih seperti balutan perban. "Tapi," katanya Randy ditemani Yadi dan Teddy, ucap warga saat menemukan Randy. "Ayo cepat cari," pinta tokoh masyarakat. Setelah beberapa lama mengelilingi bukit pemakaman, Yadi pun ditemukan di ujung timur dan Teddy ditemukan di ujung barat dengan kondisi yang sama. Ketiganya tidak sadarkan diri. Para warga pun segera membawa mereka bertiga ke rumahnya masing-masing. Betapa terkejutnya keluarga mereka bertiga karena saat dibawa pulang, mereka dalam kondisi pingsan. Singkat cerita, pagi pun datang. Satu persatu kesadaran mereka bertiga pulih dan mereka mulai sadarkan diri. Namun kejanggalan terjadi pada Yadi dan Teddy. Ketika Yadi terbangun, sebelah matanya tidak bisa melihat. Dan di saat Teddy tersadar, hidungnya tidak bisa lagi mencium aroma, mulutnya tidak bisa merasakan apa-apa. Semua yang dimakan dan diminumnya terasa hambar, tak berasa. Sedangkan saat Randy terbangun dari pingsannya, ia hanya terdiam dan melamun dengan tatapan kosong. Ia mendengar kabar bahwa Yadi dan Teddy sakit. Kakak Randy merasa bertanggung jawab
karena dia yang meminta bantuan dari mereka berdua. Bermacam cara dilakukan agar Yadi dan Teddy sembuh, namun kesembuhan itu tak kunjung datang. Setelah berbulan-bulan, Yadi dan Teddy masih sama. Menurut medis, mata, hidung, dan perasaan mereka seharusnya normal, tapi anehnya, mereka tetap tak bisa melihat, mencium, atau merasakan apa-apa. Setelah kematian ibu, kamu terus melamun dan menangis, kata kakak Randy hampir putus asa. 7 tahun setelah ibu meninggal, kamu sudah tahu. Keluarga kita takkan lama lagi. Giliran kamu yang akan melanjutkan kekayaan keluarga kita, karena belum sempat. Kakaknya terhenti, dan Randy melanjutkan ucapannya dengan dingin. Kamu akan mati, Kak. 1 minggu setelah Randy mengucapkan demikian, kakaknya meninggal. Kampung Randy porak-poranda kembali setelah kematian kakaknya. Hujan badai tiba-tiba menerjang kampung mereka setelah kakaknya dikuburkan. Banyak atap rumah warga berterbangan akibat angin kencang disertai hujan yang sangat deras. Pohon-pohon tumbang dan banyak sekali yang terkena sambaran petir. Kampung yang biasanya damai kini berubah menjadi tempat yang penuh rasa takut, seakan hari kiamat datang melanda mereka. Yang sangat mengherankan semua warga adalah hujan disertai badai hanya melanda kampung mereka saja, sedangkan kampung sebelahnya tidak ada yang terjadi. Kurang lebih 45 menit, badai menerjang, hingga akhirnya benar-benar reda. Semua warga langsung bergotong royong untuk memperbaiki atap dan membersihkan pohon-pohon yang tumbang dan menghalangi jalan. Siang pun berganti malam, meskipun badai telah berlalu, rintik hujan masih berjatuhan membasahi kampung. Tepat pukul 10 malam, ketika rumah Randy sepi dari tamu dan pengunjung, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Setelah Randy mendengarkan dengan seksama, ada suara yang tidak asing lagi di telinganya. Samar terdengar suara lelaki yang telah lama menghilang terus-menerus memanggil namanya. Ia memberanikan diri untuk membuka pintu rumah dalam malam yang gelap, di mana petir saling bersautan menambah suasana semakin mencekam. Suara anjing dan berbagai hewan malam saling bersautan seakan sedang berseteru. Betapa kagetnya Randy saat pintu terbuka lebar. 3 sosok yang sangat ia kenali berdiri di depan pintu. Sedangkan 1 sosok lagi ia tidak dapat melihat wajahnya. Hanya bagian kakinya yang ia lihat karena sosok tersebut sangat tinggi besar. Keempat sosok yang datang, semuanya menggunakan kain kafan. Perlahan, air mata Randy jatuh begitu saja. Raut wajahnya sangat sedih dan memelas setelah melihat 3 sosok yang berdiri di hadapannya. Tidak ada ketakutan dalam pikiran Randy, meskipun keempat sosok yang datang bertamu malam-malam adalah 4 sosok pocong. 2 pocong perempuan yang merupakan ibunya dan kakaknya, sedangkan 1 pocong laki-laki adalah ayahnya. Waktumu hanya 10 tahun di dunia. Jika waktunya tiba, kami akan menjemputmu kembali dan kita akan bersama-sama untuk selamanya, ucap pocong yang seperti sosok ayahnya. Kamu hanya tinggal meneruskan apa yang telah ibu dan ayahmu perjuangkan dulu. Tidak ada ritual atau persembahan yang harus dilakukan. Tinggal menikmatinya saja. Uang di kamar tidak akan habisnya, jelas pocong yang merupakan ayahnya. Kakak pocong yang meninggal juga berucap, kamu akan tahu Randy, ini semua untuk kebaikanmu. Sosok-sosok tersebut tak mengucapkan kata-kata lebih lanjut dan dengan perlahan mereka menghilang, meninggalkan Randy yang terpaku, bingung dan ketakutan di depan pintu kamar. Kini, kamar itu telah siap dibuka olehnya. Krek! Pintu kamar pun dibuka. Hanya ekspresi tatapan kosong yang ia keluarkan saat melihat semua isi kamar tersebut. Kamar itu berisi tumpukan uang yang sangat banyak. Emas, berlian, semua ada di dalam kamar itu. Setelah tahu isi kamarnya, Randy pun menutup kembali pintunya. Matanya kosong, tak ada ekspresi yang terpancar. Kemudian, ia pergi ke garasi rumahnya dan membawa sebuah digen besar yang penuh bensin yang telah ia persiapkan. Tepat dini hari, Randy menaburkan bensin tersebut ke seisi rumahnya, perlahan namun pasti. Lalu, dia pun keluar rumah sambil melemparkan korek api yang telah menyala. Seketika, api pun melahap rumah itu, semakin besar, semakin membakar semuanya. Rumah Randy benar-benar terbakar, dia pergi meninggalkannya. Aku tidak ingin seperti mereka.
Itulah yang terlintas di benak Randy setelah mengetahui kebenaran. Saat kematian ibunya, Randy berjalan tanpa keraguan dan penyesalan, meninggalkan rumah yang telah ia bakar dan kampung halamannya. Dengan mengendarai sepeda motor hasil keringatnya sendiri, ia memutuskan untuk hidup di jalan yang benar dan diridai Tuhan. Namun, keputusan Randy tersebut berbuah sangat fatal. Ikatan yang telah terjalin oleh orang tuanya tidak bisa diputuskan begitu saja. Singkat cerita, Randy pergi mengunjungi seorang ustaz di luar daerahnya. Semua ia ceritakan kepada sang kiai. Ia tidak ingin menjadi bagian dari keluarganya yang menduakan Tuhan. Sang kiai pun sangat antusias dengan keinginan Randy untuk hidup di jalan yang benar. Namun, kejanggalan mulai terjadi ketika Randy hendak melaksanakan kewajiban sholat sebagai seorang muslim. Begitu banyak sosok pocong yang sangat menakutkan dan mengerikan muncul tepat saat ia hendak memulai sholat. Allahu Akbar. Randy mengangkat kedua tangannya, menandakan sholat akan dimulai. Namun tiba-tiba tercium bau amis bangkai yang sangat menyengat hidungnya. Randy merasa perutnya sangat mual dan ia langsung muntah-muntah. Namun itu tidak menghentikannya untuk terus berusaha melaksanakan salat. Setelah perutnya agak baikan, dia kembali mengambil air wudhu dan melaksanakan salat. Baru saja ia merapikan sajadah dan hendak berdiri untuk salat, 7 sosok pocong telah berdiri tegak di depannya. Wajah mereka sangat mengerikan dan menakutkan. Kebanyakan dari sosok pocong tersebut kain putihnya lusuh yang dipakai berlendir berwarna kuning. Wajah mereka sangat hancur. Kulit wajahnya seperti meleleh. Ada pula yang wajahnya dipenuhi belatung, bergelimpangan di sana-sini. Yang membuat Randy kembali batal melaksanakan salat adalah sosok yang berdiri tepat di depannya. Tiba-tiba, sosok itu muntah cairan kuning berlendir yang sangat bau amis bangkai, dimuntahkan dari mulutnya. Randy tak mampu menahan ketakutannya. Ia lari ketakutan keluar masjid. Singkat cerita, begitu banyak kiai yang ia datangi untuk menutup penglihatannya terhadap pocong-pocong itu. Namun anehnya, meskipun berbagai doa dipanjatkan kepada Tuhan oleh para kiai, penglihatan Randy tetap terbuka, tetap bisa melihat sosok pocong yang menakutkan itu. Aneh lagi, sosok pocong tersebut hanya muncul ketika Randy hendak melaksanakan salat saja. Hingga akhirnya, Randy benar-benar pasrah dan menyerah. Dia hanya bisa menerima dirinya yang lalai sebagai seorang muslim karena tidak bisa melaksanakan salat yang seharusnya ia kerjakan. Waktu berlalu, lebih dari setahun lamanya dia terus berusaha. Namun apa daya, sosok-sosok tersebut terus mengganggu setiap langkahnya, seakan tak ada jalan keluar. Randy hanya bisa terus menyusuri jalanan, mengendarai sepedanya. Setiap ia berhenti di rumah makan untuk mengisi perut yang lapar, perasaan hampa semakin merasuk ke dalam dirinya. Tidak ada lagi kedamaian dalam hatinya. Seketika itu juga, warung makan tempat Randy berhenti menjadi sangat ramai. Pembeli datang silih berganti hingga habis total dagangannya. Hal ini selalu dimanfaatkan oleh Randy untuk makan dan minum secara gratis, mendapatkan uang tanpa usaha. Sebelum makan, ia selalu memulai percakapan dengan pemilik warung. "Pak, bolehkah saya makan gratis di sini? Tapi gantinya dagangan Bapak pasti habis saat ini juga." Ucapan Randy selalu menjadi kenyataan. Setiap warung makan yang ia singgahi, semua dagangannya habis terjual. Padahal kenyataannya tubuh Randy membawa keberuntungan tersebut. Keberuntungan yang datang dari pesugihan yang dilakukan oleh orang tuanya bertahun-tahun lamanya. Kemanapun Randy pergi, di setiap tempat ia berhenti. Dagangan orang yang ia temui pasti habis terjual. Namun, meski segala cara telah ia lakukan, berusaha untuk hidup di jalan yang benar dan diridai Tuhan, takdir berkata lain. Selama 10 tahun, ia berusaha untuk menebus kesalahannya. Namun ikatan yang telah terjalin oleh orang tuanya yang menduakan Tuhan tetap tak terputus. Setiap kali Randy berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, sosok pocong selalu menghalangi jalannya. Di saat-saat seperti itu, ia hanya bisa pasrah. Sudah siap menerima kenyataan bahwa ia akan menemani keluarganya yang telah pergi duluan. Pada hari ke-7 menjelang kematiannya, Randy yang sedang dalam perjalanan menuju Laut Cianjur Selatan berhenti di salah satu warung penjual gorengan. Saat itu tepat jam sore, dan penjual gorengan baru saja memulai penjualannya. "Saya tidak punya uang untuk membayar,
Tapi sebagai gantinya, semua dagangan gorengan AA pasti habis terjual. Saya tungguin sampai habis, 1 jam juga pasti ludes, jelas Randy. Namun, bukannya menanggapi permintaannya, penjual gorengan malah tersenyum sinis dan berkata, "Masuk ke sini, tak masak pakai minyak panas sama saya." Randy terkejut mendengar, "Ini keramat kecamta." "Maksud apa?" tanyanya bingung. "Saya bisa melihat apa yang tidak orang lain lihat. Saya benci dengan sosok pocong yang mengikuti dirimu," jawab penjual gorengan dengan nada yang sangat mengagetkan. "Coba sekarang buktikan, saya tunggu sampai maghrib. Apakah dagangan gorengan saya akan habis?" lanjutnya. "Kalau mau makan, makan saja gratis." Randy pun terdiam. Entah apa yang telah dilakukan oleh dirinya, namun yang jelas, tubuhnya membawa keberuntungan yang mengerikan. Tidak lama setelah itu, penjual gorengan tiba-tiba mencelupkan kedua tangannya ke dalam minyak panas yang sedang mendidih. "Lihat dengan matamu, siapa yang ada di belakangmu," ujarnya sambil tersenyum. Randy menoleh ke belakang dan terkejut melihat apa yang ada di sana. Sosok-sosok pocong yang sangat menakutkan berdiri di belakangnya. Tanpa bisa menahan ketakutannya, Randy mundur beberapa langkah. Penjual gorengan hanya tersenyum. "Nanti saya goreng kalian semua," ucapnya kepada para pocong. Aneh, sosok pocong-pocong yang mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Menghilang begitu saja seperti lenyap di telan bumi. Randy yang masih gemetar akhirnya menceritakan semua kisah hidupnya kepada penjual gorengan. "Ceritalah, saya mendengarkan," kata penjual gorengan. Setelah itu, suara azan berkumandang. "Ayo salat!" ajak penjual gorengan. Randy hanya menggelengkan kepalanya. "Insya Allah, nggak bakal digangguin sekarang," jawab penjual gorengan. Akhirnya, Randy pun mencoba kembali untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Betapa bahagianya Randy, hal yang sangat diinginkannya akhirnya menjadi kenyataan. Setelah 10 tahun lamanya ia meninggalkan salat, kini ia bisa menunaikannya kembali. Sosok pocong yang selama ini mengganggu dan menghalangi jalannya kini tidak tampak lagi. Ia merasa seolah beban yang berat terlepas dari pundaknya. Namun, penjual gorengan itu melanjutkan dengan suara yang mengerikan. "Jangan dulu berucap terima kasih, karena belum selesai. Sekarang kamu balik lagi ke Cianjur, ke Kecamatan Karangtengah. Di sana ada yang jualan gorengan di pinggir jalan. Setiap sore, kamu disuruh datang menemuinya karena disuruh oleh saya. Udah gitu aja." Tanpa banyak pertanyaan, Randy pun menuruti ucapan penjual gorengan itu dan mereka berpisah. Waktu berlalu 2 bulan, hingga suatu sore, Randy berhenti di sebuah warung gorengan di pinggir jalan. Seorang pembeli baru turun dari sepeda motor dan memesan. "Beli gorengan sama kopi hitamnya diseduh," pinta pembeli yang baru turun. "Oh ya, silakan dipilih saja gorengannya, masih panas," jawab penjual gorengan sambil menatap wajah pembeli dengan tatapan yang agak aneh. Namun, betapa terkejutnya penjual gorengan ketika tiba-tiba sang pembeli memeluk erat tubuhnya sambil menangis. "Secukupnya. Terima kasih atas bantuannya. Kini semua ikatan telah diputuskan oleh ayah A. Saya bisa salat kembali dan berada di jalan yang diridai Tuhan," ucap sang pembeli dengan suara penuh isak tangis. Penjual gorengan terdiam, namun wajahnya tampak tidak biasa. Seakan ada sesuatu yang mengerikan menyelimuti setiap kata yang keluar dari mulut sang pembeli. Satu persatu, kepingan misteri dari masa lalu Randy terungkap. Namun kegelapan yang menyelimuti hidupnya belum sepenuhnya hilang. Kisah ini masih jauh dari selesai, dan Randy masih berjuang melawan masa lalu yang mengerikan.